Sesuatu yang ditakuti Rasulullah adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Simak penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Riya adalah menampakkan amal ibadah dengan maksud agar dilihat orang lain. Memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia sedang mengerjakan amal ibadah. Jadi orang riya melakukan amal ibadah bukan karena Allah, melainkan ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang lain. Riya ini merupakan penyakit hati yang bisa menimpa kita semua tatkala kita sedang beribadah. Riya ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menghindari riya tersebut? Ada beberapa cara untuk menghindari riya. Pertama, sebaiknya seluruh amal yang kita kerjakan diniatkan hanya karena Allah semata. Kedua, biasakan diri beramal, beribadah tanpa diketahui orang lain, atau merahasiakan amal perbuatan. Ingatkan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui amal kita. Ketiga, muhasabah diri, introspeksi diri, yaitu mengingat-ingat amal yang telah dilakukan karena Allah atau karena manusia. Jika ingat ada amal yang dilakukan karena riya, segera bertaubat dan mengazamkan diri untuk menghindari riya. Keempat, berusaha untuk melawan berbagai bisikan setan untuk berbuat riya pada saat mengerjakan suatu ibadah. Dari Imam Ghazali. Kelima, menghilangkan sebab-sebab riya, seperti kenikmatan terhadap pujian orang lain. Dari Imam Ghazali. Keenam, selalu berdoa memohon kepada Allah agar hati lurus dan ikhlas dalam beribadah, dan terhindar dari perbuatan riya. Sifat riya sangatlah berbahaya karena melakukan suatu amalan bukan karena mencari ridha Allah melainkan mencari pujian dari orang lain. Sifat riya juga digolongkan ke dalam syirik kecil. Disebut syirik kecil, yaitu karena telah menyekutukan Allah dalam niat atau maksud dari suatu amalan atau ibadah yang dilakukan. Perhatikan sabda Nabi Muhammad berikut. Sesuatu yang sangat aku takutkan yang akan menimpamu ialah syirik kecil. Nabi Muhammad ditanya tentang apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu, maka beliau menjawab yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat riya. 1. Malas beribadah dan berbuat baik apabila tidak kelihatan oleh orang lain. 2. Beribadah dilakukan sekedar untuk ikut-ikutan, itu pun apabila di tengah banyak orang. 3. Semangat beribadah bertambah apabila telah dipuji, tetapi menyerah apabila telah dicela. 4. Ada upaya menampakkan kebaikan, supaya orang lain mengetahuinya. Bahaya dari sifat riya. Perilaku riya adalah sebuah penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahaya dari riya antara lain. 1. Hilangnya semua pahala dari amalan yang dilakukan. Allah telah menggambarkan amal orang yang riya akan hilang seperti batu licin di atasnya terdapat debu atau tanah, lalu terkena air hujan yang sangat lebat yang menjadikan batu itu menjadi bersih. 2. Akan ditinggalkan atau dicampakkan oleh Allah. Allah mengancam orang yang berbuat riya akan ditinggalkannya. Dapat kita bayangkan bagaimana seseorang akan mendapat pertolongan di dunia, dan kelak di akhirat kalau seseorang tersebut telah ditinggalkan oleh Allah. 3. Dosanya lebih bahaya dari fitnah Dajjal. Dosa orang yang melakukan perbuatan riya akan mendapatkan dosa lebih besar dari fitnah Dajjal, sedangkan sudah banyak dijelaskan bahwa fitnah Dajjal adalah dosa yang sangat besar, dan Rasulullah juga telah menjelaskan betapa bahayanya fitnah Dajjal. 4. Masuk neraka. Sifat riya, walaupun syirik kecil, akan tetapi dosanya sangat besar dan pelakunya akan masuk neraka. Cara menghindarkan diri dari sifat riya. Setelah kita tahu akan bahaya sifat riya, pasti kita menginginkan untuk menghindarinya. Berikut adalah beberapa contoh cara untuk menghindari sifat riya. 1. Membiasakan diri untuk ikhlas dalam melakukan ibadah atau amal perbuatan lain. 2. Meningkatkan sifat bersyukur kepada Allah.
3. Meninggalkan sifat suka pamer.